Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Adli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah Amin, kita ya Rabbal bertemu Alamin. lagi di channel The Pakcik Channel, memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja, jujur ya, aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini, udah memberikan kita like dan dislike, udah subscribe kita, yang udah share kita di ruangan komentar ya, yang udah memberikan kita link beserta dengan video ya. Makasih kalian semua yang udah share kita di TikTok ya. Gimana Amin. reaksi kita, Facebook juga, makasih kalian memang luar biasa. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin video yang terviral ya. Insya Allah kalau kalian pengen kita reaksi video kalian bisa hantarkan kita video di ruangan komentar beserta dengan link, ataupun bisa hantar kita di IG kita The Pakcik Official ya. Insya Allah nanti kita bakal lihat di sana. Nah, untuk kali ini Pakcik kita bakal melihat daripada Aurel Val ya, yang mana yes, ini cantik banget orangnya juga ya. Ya, dan dia banyak menceritakan tentang mitos-mitos, mitologi dunia, guys. Benar-benar. Tapi untuk kali ini judulnya itu penciptaan dunia di mitologi Indonesia. Maksudnya mitos penciptaan di berbagai daerah di Indonesia. Maksudnya ada yang tahu nggak gimana sebenarnya Indonesia ini tercipta? Ya, mitosnya gimana kayak gitu ya? Ya, sebab itu terlalu cerita historinya tuh terlalu panjang. Terlalu banyak ya, terlalu banyak dan juga berbagai. Jadi gimana aja ya cerita mitosnya tentang Indonesia ini, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Geek Indonesia ini kan negara yang kaya akan sumber daya alam. Gak cuma itu, Indonesia juga kaya akan budaya dan kepercayaan. Hal yang menarik adalah kita semua bersatu di bawah satu nama, yaitu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ada banyak banget suku bangsa dengan berbagai macam kepercayaan. Nah, di dalam kepercayaan itu ada dijelasin tentang penciptaan dunia. Nenek moyang kita percaya kalau bumi ini nggak langsung sat-set muncul. Ada proses penciptaan yang jadi kepercayaan di beberapa suku bangsa di Indonesia ini. Kalau di video-video sebelumnya aku udah sering bahas berbagai mitos penciptaan di beberapa negara kayak di Yunani, Nordik, Jepang, Korea, China, dan banyak lagi. Sekarang saatnya kita bahas yang ada di negara kita sendiri, yang juga nggak kalah menariknya. Mitos legendaris. Cantik banget dia punya animation style. Aurel Val Close the door, Kobushi. Oh, Kuliner arsik ikan mas, sambal tuk-tuk, dan juga nauk napi nadar. Atau mungkin kalian kepikiran yang lain? Nah, suku Batak ini mengenal dewa pencipta Mulajadi Nabolon, atau bisa juga disebut Ompu Tuan Mulajadi Nabolon, atau kalian bisa sebut Debata untuk versi singkatnya. Mulajadi Nabolon ini adalah sang khalik semesta yang tidak bermula dan tidak berujung. Naso marmula, naso marujung. Mulajadi Nabolon bersemayam di langit ketujuh, ditemenin sama 2 ekor burung layang-layang dan seekor ayam yang disebut Manuk Patiraja. Burung layang-layang ini adalah kendaraannya Mulajadi, dan Manuk Patiraja diciptain buat mengerami telur yang kelak akan melahirkan ketiga putranya. Debata Batara Guru, Debata Soripada Sohalipan, dan Debata Manggala Bulan. Terus Mulajadi Nabolon juga nyiptain pasangan buat putranya itu. Setelah dewasa, atas restu Mulajadi Nabolon, ketiga putranya yang tadi tuh kemudian nikah dan ngasilin keturunan. Batara Guru menghasilkan keturunan Raja Odapodap dan Siboru Dayak Parujar. Mereka kemudian dijodohin. Saat itu mereka semua tinggal di alam atas, alam para dewata. Bumi belum terbentuk. Terus si Boru Dayak Parujar ini tumbuh jadi wanita yang cantik banget.
Deak Parujar mohon ke Mulajadi Nabolon supaya dikasih tempat di dunia baru. Bumi pun diciptain atas permintaan si Deak Parujar. Bumi disebut sebagai Banua Tongga, bentuknya cuma lautan luas. Mulajadi Nabolon habis itu ngelempar segenggam tanah dan jadi daratan. Deak Parujar inilah yang kemudian turun ke bumi dan jadi leluhur manusia pertama. Terus Naga Padohaniaji yaitu anak dari Debata Manggala Bulan ternyata jatuh cinta sama Deak Parujar. Padahal Deak Parujar ini udah dijodohin sama saudaranya Oda Podap. Karena ada ungkapan ya, selama janur kuning belum melengkung, semua masih bisa terjadi. Mungkin ini yang jadi motivasi Naga Padohaniaji buat terus ngejar cinta Deak Parujar. Naga Padoha kemudian turun ke bumi dan ngutarain cintanya ke Deak Parujar. Tapi sayang si Deak Parujar nggak punya rasa ke Naga Padoha. Karena kesal, Naga Padoha marah dan jadi raksasa. Dan dia mengguncang bumi sampai hancur. Si Deak Parujar kemudian minta bantuan Mulajadi Nabolon buat ngatasin Naga Padoha. Akhirnya Mulajadi Nabolon ngasih dukungan dan merestui Raja Oda Podap buat turun ke bumi, bantuin calon jodohnya ngadepin Naga Padoha. Singkat cerita, Naga Padoha berhasil dikalahin dan dirantai pakai besi. Awalnya Deak Parujar nggak mau dijodohin sama Raja Oda Podap, makanya Deak Parujar turun ke bumi buat menyendiri. Tapi rasa benci itu perlahan tergantikan dengan rasa cinta. Wela. Deak Parujar terus nikah nih sama Raja Oda Podap. Mulajadi Nabolon juga merestui pernikahan mereka dan pernikahan itu jadi pernikahan pertama di bumi. Habis itu lahirlah anak pertama mereka. Tapi pasangan ini kecewa karena bentuknya agak lain. Bentuknya bulat, gak punya wajah dan anggota tubuh. Atas petunjuk Mulajadi Nabolon, anak mereka kemudian ditanemin ke bumi dan dari situlah kemudian tumbuh pepohonan dan berbagai tanaman. Terus lahirlah anak kedua mereka, yaitu anak kembar laki-laki dan perempuan yang namanya si Raja Ihat Manisia dan si Boru Hitam Manisia. Mereka inilah pasangan manusia pertama keturunan Debata Mulajadi Nabolon. Dan dari merekalah dilahirin umat manusia. Dan desa awal yang dibangun bernama si Anjur Mula-Mula yang letaknya di lereng Bukit Suci Pusuk Bukit sebelah barat Danau Toba. Mitos penciptaan suku Dayak Ngaju. Setelah dari Sumatera, kita nyebrang ke Pulau Kalimantan. Ada suku yang bernama Dayak Ngaju. Suku ini adalah suku asli yang penyebarannya sebagian besar ada di Kalimantan Tengah. Kalau ngomongin suku Dayak Ngaju, salah satu yang terkenal dari suku ini tuh adanya upacara atau ritual tiwah. Ada yang tahu? Jadi ritual tiwah ini tuh semacam upacara kematian yang digelar supaya orang yang udah meninggal perjalanannya mulus ke lawu atau akhirat bagi penganut agama Kaharingan. Dalam ritual ini, jenazah yang udah dikubur bakal digali lagi dan dibersihin, kemudian diadain upacara adat dengan tujuan itu yang tadi, aman sampai ke akhirat. Ini adatnya. Nah, balik ke topik ya, suku ini tuh juga punya mitos penciptaan. Dalam kepercayaan suku Dayak Ngaju dikenal adanya dua tokoh tertinggi, yaitu Ranying Mahatala Langit yang biasa disebut Hatala, Lahatala, Mahatara, dan juga Batara Guru. Terus ada juga Dewa Jata yang juga dikenal sebagai Tambon, Bawin, dan Jata Balawang Bulau. Alam semesta ini terbentuk karena adanya benturan benda-benda langit. Alam semesta kemudian terbagi, yaitu alam atas yang dikuasain sama Ranying Mahatala Langit dan dunia bawah yang dikuasai Jata. Pada suatu ketika, Ranying Mahatala Langit barengan sama Bawi Jata Balawang sepakat buat ngelepas laung atau semacam ikat kepala yang terbuat dari emas yang dihiasi intan. Laung ini kemudian berubah jadi batang garing atau pohon kehidupan. Pohon ini bukan sembarang pohon. Daun dan buah pohon ini terbuat dari permata, emas, intan, batu-batu mulia. Setelah pohon ini tercipta, Bawi Jata Balawang ngelepasin burung tinggang betina dari sangkar emasnya. Burung tinggang betina kemudian singgah di batang garing buat makan buah-buahannya. Mahatala Langit gak mau kalah, dia pun nyiptain burung tinggang jantan dari keris emasnya dan burung itu juga hinggap di batang garing. Kedua burung ini jadi iri-irian dan berantemlah mereka. Batang garing jadi hancur berkeping-keping dan dari situ jadilah seorang pria dan seorang wanita.
Lalu tercipta juga 2 buah kapal. Kapal pertama bernama Banama Bulau atau Bahtera Emas, ditumpangin sama sang wanita. Dan kapal kedua bernama Banama Hintan, Bahtera Intan, ditumpangin sang pria. Burung-burung tadi tuh belum selesai berantem tuh, baru berhenti sampai keduanya mati. Dan dari kepingan tubuh burung-burung itu jadilah gunung, bukit, laut, sungai, hutan, dan lain-lain. Terus pria dan wanita tadi tuh nikah tuh. Dari mereka menghasilkan beberapa keturunan. Penciptaan dalam mitos Lagaligo. Lagaligo. Ini sering banget di request. Akhirnya aku bikinin. Abis dari Pulau Kalimantan, kita ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan, ada yang namanya epos Lagaligo atau Surek Galigo. Mungkin kalian lebih kenal sama epic Gilgamesh, epos Mahabharata, Iliad, Odysseus. Tapi dari Indonesia sendiri ada juga epos Lagaligo. Epos ini adalah epos mitologi yang lahir dari peradaban masyarakat Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Epos ini ditulisin dalam huruf Lontara kuno daerah Luwu dan berbentuk puisi. Dikutip dari situs sulselprof.co.id, naskah yang berjumlah 12 jilid ini mengandung 6.000 halaman dan 300.000 bait syair. Dan ini pun belum semuanya terkumpul karena dulu epos ini tersebar di masyarakat dan yang baru dicatetin cuma sepertiga dari seluruh cerita. Banyak lagi tidak epos ini juga diklaim melebihi epos Mahabharata atau Ramayana loh. Isi dalam epos Lagaligo ini tuh sebagian besar tentang asal muasal kehidupan manusia di muka bumi. Juga berisi semacam tata cara hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagian masyarakat Bugis yang masih menganut kepercayaan lokal Talotang menganggap Lagaligo sebagai kitab suci mereka. Dalam Lagaligo dikenal ada 3 dunia. Dunia atas atau Boting Langit, di mana Patotoke sebagai penguasanya. Terus ada alam tengah yang saat itu masih kosong. Dan kemudian ada dunia bawah yaitu Paratiwi, di mana yang berkuasa di dunia bawah itu Guru Riseleng. Patotoke atau Patotoe yang artinya dia yang menentukan nasib, dikenal juga sebagai Dewata Sewae atau Tuhan kita yang satu. Dan dikenal juga dengan nama Topalanroe. Patotoke ini adalah dewa tunggal tertinggi dan dikenal sebagai Tuhan pencipta. Penciptaan dunia dimulai ketika suatu waktu salah satu abdi istana dunia atas, Rukeleng Poba bersaudara, turun ke dunia tengah buat memperlihatkan kekuatan langit. Kayak nurunin badai, ngadu petir, dan lain-lain. Tapi pas itu dunia tengah masih gak ada manusia. Makanya Rukeleng Poba bersaudara balik ke dunia atas. Mereka ngadep ke Topalanroe, penguasa dunia atas, dan nyaranin supaya dunia tengah tuh diisi sama manusia. Apalah gunanya Topalanroe berkuasa kalau nggak ada manusia yang memuja Topalanroe? Kata Rukeleng Poba bersaudara. Topalanroe akhirnya pengen nurunin salah satu anaknya ke dunia tengah. Setelah berdiskusi sama istrinya, Datu Palingek, Topalanroe ngirim putra sulungnya yang namanya Latogek Langik buat ngisi dunia tengah. Latogek Langik ini disebut juga sebagai Batara Guru. Jadi supaya gampang kita sebut aja dia Batara Guru ya. Batara Guru ini gak sendirian, dia dipasangin sama We Nyilik Timok, putri dari penguasa dunia bawah. Mereka berdua pun turun ke dunia tengah, Alelino, ditemenin sama beberapa orang, yaitu Sangka Batara dan To Tenryodang. Batara Guru juga diajari cara menciptakan gunung, hutan, lautan, juga berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Batara Guru diturunin ke dunia nih lewat batang bambu dan turun di Usu, sebuah daerah yang jadi Luwu Timur sekarang. Batara Guru kemudian jadi raja di daerah itu dan darinya keturunan manusia tersebar. Habis itu dia punya anak yang dikenal sebagai Batara Latu yang juga menghasilkan keturunan Saweri Gading dan We Tenryabeng. Kisah Sawer Gading dan Tenryabeng juga menarik nih, tapi next time ya. Sekarang kita bahas mitos penciptaannya dulu. Habis itu Batara Guru balik ke dunia atas dan kedudukannya sebagai raja digantiin sama Batara Latu. Mitos penciptaan suku Riung NTT. Suku Riung. Ada sekitar 15 suku bangsa yang mendiami wilayah NTT dan salah satunya adalah suku Riung. Suku Riung ini juga punya kisah tentang penciptaan alam semesta. Nah, diceritain ada seorang perempuan yang namanya Teze.
TZ ini ada dengan sendirinya dan menjadi penyebab segala sesuatu. Suatu waktu TZ berdiam diri di batu karang dan dari batu karang itu tumbuh sebatang pohon. Dalam banyak mitologi, pohon semacam ini biasanya disebut dengan pohon hayat atau pohon kehidupan. Pas TZ lagi tidur di bawah pohon itu, jatuhlah sekuntum bunga yang dihembuskan angin. TZ dibuahi sama bunga tersebut dan dia mengandung juga melahirkan anak lelaki yang bernama Lena. Pas Lena udah dewasa, dia pun ngawinin ibunya. Dari situlah kemudian lahir anak-anak manusia. Dikisahkan juga pada awalnya langit, bumi, dan matahari tuh nyambung lewat batang sulur tumbuhan yang menjalar. Jaraknya yang berdekatan bikin bumi jadi panas. Nah, ada seekor anjing yang gigit batang sulur itu, jadinya bikin langit dan matahari menjauh dari bumi. Bumi pun bisa dihuni deh sampai sekarang. Mitos penciptaan suku Kanekes. Baduy. Kanekes. Suku Baduy atau Urang Kanekes itu suku yang bisa kita jumpai kalau kita jalan-jalan ke Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Orang-orang Baduy ini salah satu suku yang masih pertahanin kehidupan sederhananya. Nah, masyarakat Baduy itu punya kepercayaan Sunda Wiwitan. Tolong koreksi kalau salah ya. Jadi mereka mempercayai Sang Hyang Karasa atau Yang Maha Kuasa atau Batara Tunggal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dia tinggal di Buana Luhur atau Buana Nyuncung, yaitu angkasa luas yang tidak terbatas. Bumi ini diciptain sama Batara Tunggal yang berasal dari benda besar yang kental dan bening, kemudian melebar dan berangsur-angsur mengeras. Menurut keyakinan suku Baduy, asal mula terjadinya bumi terletak di wilayah Baduy. Karena itu warga Baduy sangat meyakini wilayahnya sebagai pancar bumi atau inti jagat. Dan juga Sasaka Pusaka Buana, yaitu pusat dunia di Arca Domas. Arca Domas selain dianggap sebagai inti jaga, juga dianggap sebagai tempat diturunkannya cikal bakal orang Baduy dan penghuni bumi lainnya. Mitos penciptaan Pulau Jawa. Dalam kitab Tantu Pagelaran, yaitu kitab Jawa kuno yang berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-15, dikisahkan tentang asal mula penciptaan Pulau Jawa. Diceritain pada mulanya Pulau Jawa ini tuh gak berpenghuni dan masih gak stabil. Gempa sering terjadi, terguncang, terombang-ambing. Dewa Wisnu dan Dewa Brahma kemudian bawa Gunung Mahameru yang ada di India ke atas Pulau Jawa sebagai paku. Nah, awalnya para dewa ini tuh taruh gunung itu di bagian barat Pulau Jawa. Tapi karena gunung itu berat banget, maka ujung Pulau Jawa bagian timur terangkat. Akhirnya Gunung Mahameru dipindahin ke bagian timur. Nah, sewaktu gunung ini dipindahin ke timur, gunung ini berceceran di tengah jalan. Kepingan gunung yang berceceran itu kemudian jadi berbagai macam gunung, kayak Gunung Lau, Gunung Kelut, Gunung Kemukus, Gunung Kawi, Gunung Arjuna. Sisa Gunung Mahameru kemudian jadi Gunung Semeru sekarang. Dan puncak Gunung Mahameru tadi dipotong sebagian dan jadi Gunung Pawitra atau sekarang dikenal sebagai Gunung Penanggungan yang letaknya ada di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan juga Kabupaten Pasuruan. Nah, setelah Pulau Jawa udah stabil, Batara Guru kemudian merintahin Dewa Wisnu dan Dewa Brahma buat nyiptain manusia sebagai penghuni Pulau Jawa. Dewa Wisnu nyiptain perempuan dan Brahma nyiptain laki-laki. Dari mereka kemudian manusia terlahir di Pulau Jawa. Belum selesai sampai di sini. Manusia awal yang mendiami Pulau Jawa ini tuh masih belum beradab, selalu telanjang, belum mengenal bahasa dan barbar. Batara Guru kemudian merintahin para dewa buat turun ke Pulau Jawa dan ngajarin manusia segala macam pengetahuan dan budaya. Brahma ditugasin buat ngajarin manusia bikin alat-alat, jadi kayak pandai besi gitu, bikin senjata buat berburu. Wiswakarma ditugasin buat ngajarin manusia bikin rumah. Iswara ditugasin buat ngajarin manusia bahasa dan kata-kata, juga hukum dan jalan hidup. Wisnu ditugasin buat jadi guru bagi manusia dan juga penguasa di tanah Jawa. Wisnu kemudian jadi raja pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Dia ngatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan. Terus Mahadewa ditugasin buat ngajarin manusia soal perhiasan emas dan pakaian. Kemudian Bagawan Ciptagupta
ngajarin manusia soal seni, khususnya lukisan. Dan akhirnya jadilah Jawa seperti sekarang ini. Itulah beberapa mitos penciptaan yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Kalau kalian perhatiin betul-betul beberapa kisah penciptaan tadi, ada beberapa kesamaan kan? Misalnya adanya tokoh yang bernama Batara Guru dalam beberapa mitos penciptaan. Entah karena mungkin kisah-kisah tadi dipengaruhin sama kebudayaan Hindu, atau semuanya tuh berhubungan dan merujuk entitas yang sama. Who knows? Nah, selain kisah tadi, sebenarnya mungkin masih banyak mitos penciptaan dari beberapa daerah di Indonesia. Tapi sayangnya kurangnya literatur yang mencatat semua itu bikin kita kesusahan buat nyari referensinya. Bahkan beberapa referensi yang diceritain tadi itu ditulisin sama orang luar, bukan berasal dari Indonesia sendiri. Maksudnya digubal. Jangan sampai ntar kebudayaan kita diklaim sama negara lain, baru deh marah-marah di sosmed. Padahal kita sendiri acuh nggak acuh sama budaya sendiri. Alright, that's all about mitos penciptaan di Indonesia, di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kalian punya referensi lain, boleh komen di bawah, atau misalnya mau request, atau misalnya ada yang mau ditambahin, boleh komen aja biar orang-orang yang nonton video ini juga bisa baca komennya. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata, ada salah penyebutan, ada salah pronunciation, pelafalan, atau mungkin ceritanya ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Please do correct me if I'm wrong. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Wow, terima kasih buat Aurel atas video berkenaan dengan mitologi penciptaan Indonesia ataupun penciptaan dunia itu sendiri. Yes, ini merupakan apa orang panggil sebagai pengetahuan lah juga bagi kita gimana pemandangan ataupun pandangan daripada suku-suku yang berbeda itu. Iya, ini sebenarnya ternyata menarik banget ya sebenarnya. Buat dibahas, buat dinonton, enjoy banget lah karena emang seru ya. Bagi aku this is pengetahuan yang baru lah. Antaranya adalah bagi aku adalah pengetahuan kepada suku yang baru aku tahu juga tadi ya. Ada beberapa suku yang memang kita nggak tahu ya, tapi memang ternyata Indonesia juga punya mitos penciptaan juga, memang sangat luar biasa ceritanya ya. Betul. Sebenarnya banyak lagi lah mitos-mitos, tapi mungkin ini yang diceritakan hanya beberapa suku sahaja. Benar. Ini memang kita nggak bisa bahas panjang karena memang kita bukan ahlinya, dan juga ini sekadar untuk pengetahuan kita ya, sekadar untuk ilmu dan juga pastinya edukasi juga sebenarnya ya. Jadi kita nggak ketinggalan untuk mengetahui suku, budaya dan juga sejarah itu sendiri ya Pak ya. Yes, betul. Lagi-lagi cara Aurel menyampaikan segala mitologi itu memang sampai banget guys. Memang ya, suaranya jelas, sangat bagus. Suaranya ya. jelas. Benar. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini Pak ya. Itu sebenarnya dua sekian kalian ada lagi sebenarnya video untuk direksi, just komen serta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.